Netizen, kali ini saya akan bertanya satu hal yang membuat saya masih bingung sampai dengan saat ini. Dalam wawancara di Realita TV, Ibu ex-Menteri Kesehatan kita, Ibu Haja Siti Fadila Supari, memberikan gambaran yang sangat gamblang mengenai vaksin Nusantara. Menurut versi saya, setelah mendengarkan versi gamblangnya beliau, yang terpikir oleh saya mengenai vaksin Nusantara adalah sel dendritik darah yang diambil dari sampel darah orang yang mau divaksin, di-challenge dengan antigen. Ya, antigen ini adalah virus. Mungkin kalau dalam case COVID sekarang ini adalah virus dengan varian Delta, kemudian Lambda, dan varian-varian seterusnya yang bermutasi. Nah, sel dendritik darah ini kemudian di-challenge menjadi kuat dan menang, baru dimasukkan kembali ke dalam tubuh orang tersebut kembali. Artinya autologus itu berarti betul sel dendritik darahnya itu diambil dari tubuhnya, kemudian di-challenge, setelah menang dimasukkan kembali ke tubuhnya kembali. Nah, tidak bisa ke tubuh orang lain. Menurut Ibu ex-Menteri kita, bukan sel dendritik darahnya yang diproduksi secara massal, karena ya jelas, sudah sangat jelas, diambil dari dia, nanti kembali ke dia, tidak bisa untuk orang lain. Tapi teknologinya yang bisa dikembangkan. Nah, sebagai orang awam saya berpikir begini, masa iya ngambil sampel darah dari tubuh si pasien tersebut nggak bisa dilakukan secara massal? Bayangan saya ya semua orang bisa diambil sampel darahnya, kemudian darahnya di-challenge oleh antigen tersebut. Setelah menang, baru dendritik darah yang sudah menang tersebut dimasukkan ke dalam tubuh manusia tersebut sebagai imun tubuh yang sudah menang. Nah, bukankah itu adalah semacam terapi vaksin? Yang membingungkan itu adalah pernyataan dari jubir Kemenkes yang mengatakan bahwa vaksin Nusantara bersifat autologus, tidak bisa dikomersialkan, tidak bisa diperjualbelikan, dan pelayanannya berbasis penelitian secara terbatas. Loh, kok jadi secara terbatas? Padahal kalau menurut penjelasan Ibu ex-Menteri kita, yang sumbernya juga katanya dari Dokter Terawan, ya teknologinya bisa dimasalkan. Apalagi katanya bahwa antigennya bisa diubah-ubah, di-challenge berubah-ubah terus, sehingga lebih cepat menanggapi mutasi-mutasi berikutnya dari varian COVID ini. Proses menciptakan dendritic cell yang sudah kuat ini, yang di-challenge ini katanya cuma 8 hari saja. Bayangin kecepatannya. Justru karena teknologinya ini bisa dikembangkan secara massal, bukankah Kementerian Kesehatan harusnya mendukung dan tidak memberikan pernyataan bahwa pelayanannya akan terbatas? Nah, sangkut di mana ini? Nah, nggak konek kan? Ya nggak konek. Saya sendiri aja nggak bisa menjawabnya. Bingung saya. Nah, yang mana yang benar ini? Nah, saya yakin Bapak Menteri Kesehatan Budi Sadikin adalah pribadi yang sangat luar biasa. Di podcastnya Deddy Corbuzier saya melihat bagaimana cara beliau menerangkan sisdur dan prosedur. Saya yakin beliau adalah pebisnis yang sekarang sudah menjadi birokrat juga, dengan keahlian yang luar biasa. Tentu bisa membaca peluang daripada vaksin Nusantara ini. Nah, kita nggak usah bicarakan BPOM deh, karena BPOM kan sudah lepas tangan ya. Sudah menyatakan bahwasanya izin edar pre-market tidak perlu dikeluarkan oleh BPOM. Artinya apa? Sekarang kita melihat kepada Kementerian Kesehatan. Nah, mau nggak Kementerian Kesehatan ini memberi dukungan penuh terhadap vaksin Nusantara ini untuk dikembangkan menjadi proyek strategis nasional. Dan tentunya ini bisa menjadi proyek untuk nama baik Indonesia di dunia internasional. Bayangkan, dari seluruh dunia bisa membeli lisensi vaksin Nusantara ini ke Indonesia. Penemunya, devisanya yang masuk, kemudian nama baik negara Indonesia. Luar biasa efeknya. Cuman saya nggak tahu, dan kita tidak tahu, makanya saya bertanya ke publik. Kita tidak tahu ada apa kok dijadikan sebagai pelayanan terbatas. Semoga Pak Budi Sadikin mendengar konten saya, sehingga beliau juga membantu mengembangkan vaksin Nusantara ini menjadi vaksin yang terbaik di Indonesia. Pikiran saya sebenarnya sangat sederhana. Karya anak bangsa harus didukung. Kalaupun karya tersebut tidak sempurna, sebagai lembaga negara harus memberikan dukungan, menuntun. Supaya apa? Supaya ada produk nasional yang bisa berhasil dan menjadi produk internasional yang luar biasa. Betul kan?
Nah, logikanya begitu. Lembaga negara itu harus mendukung, saling bekerja sama dengan rakyatnya supaya negara ini menjadi semakin maju. Iya. Semoga kebingungan saya ini bisa dijawab oleh netizen dan kita dukung terus cinta produk NKRI. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.